Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati billah, dan para pemirsa Najah TV dimanapun anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita taufik, kesempatan untuk dapat duduk di majelis yang mulia ini, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Bab yang menjadi pembahasan kita di kesempatan ini adalah an-nahyu an sabbir rih. An-nahyu an sabbir rih, larangan mencaci maki angin. Ya, larangan mencela angin. Penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menjadikan bab ini, larangan mencaci maki angin atau larangan mencela angin, sebagai salah satu bab di antara bab-bab pembahasan tauhid. Apa kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid? Hubungannya adalah bahwasanya mencela angin sama dengan mencela zat yang mengaturnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena angin berhembus atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mencela angin dapat merusak tauhid. Mencela angin dapat merusak tauhid. Di antara contoh ungkapan yang itu adalah merupakan ungkapan mencaci atau mencela angin, seperti ada orang yang mengatakan, ini sekedar contoh saja, angin sialan ini. Atau dengan mengatakan, kenapa angin ini merusak semuanya? Atau ada yang mengatakan, angin bodoh bikin aku jadi sakit. Atau ungkapan yang semisal, yang intinya adalah bahwa dia bermaksud mencela angin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang muslim tidak mencaci maki. Bukanlah akhlak seorang muslim yang suka mencela. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an." Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencaci maki, bukan banyak melaknat. Itu bukan sifat seorang mukmin. Walal fahish walal badhi, dan seorang mukmin juga bukanlah orang yang buruk akhlaknya, dan juga bukan orang yang suka berkata-kata yang jorok, ya, kata-kata yang buruk. Oleh sebab itu, syariat Islam datang untuk melarang mencaci maki. Di antaranya adalah dilarang mencaci maki sesama muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu adalah merupakan kefasikan, dan memerangi seorang muslim itu adalah merupakan kekufuran. Kemudian juga larangan, di antara larangan mencela adalah atau mencaci maki adalah jangan mencaci maki ayam jantan. Larangan mencela ayam atau mencaci maki ayam jantan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubuddik fa innahu yuqizul shalah." Janganlah engkau mencaci maki ayam jantan, karena ayam jantan itu membangunkan orang untuk salat. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang untuk mencela makanan. Ya, Rasulullah melarang untuk mencela makanan. Sabda Nabi SAW, sebenarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela apapun makanan, sedikit pun Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Maka in ishtahahu akalahu, kalau beliau berhasrat, artinya suka dengan makan tersebut, maka beliau memakannya. Wa in karahu tarukahu, akan tapi kalau beliau tidak suka, maka
beliau meninggalkannya, tidak memakannya tanpa mencelanya. Demikian juga Rasulullah melarang dari mencela demam. Ya, semana Nabi SAW bersabda, janganlah engkau mencela al-humma, ya, mencela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam. Karena sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam, menghilangkan dosa-dosa manusia. Kama yudhibul kir khobasal hadid. Sebagaimana api, ya, apinya tungku atau perapian tukang besi itu bisa membersihkan kotoran besi. Artinya sebagaimana api bisa membersihkan karat-karat besi. Demikian juga halnya al-humma, demam itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa orang yang mengalami demam tersebut. Kemudian juga Rasulullah melarang dari mencela syaitan. La tasubbu syaitan. Jangan mencela syaitan. Wa ta'awwadzu billahi min syarrih. Berlindunglah dari keburukannya. Tidak mencela syaitan, karena syaitan itu semakin dicela maka semakin besar. Semakin sombong, merasa dia punya kekuatan. Hendaknya kita apa yang kita lakukan? Perintah Nabi SAW, ta'awwadzu billahi min syarrih. Berlindunglah kepada Allah dari keburukan syaitan. Kemudian berikutnya, larangan mencela adalah mencela angin, yang menjadi pembahasan kita di kesempatan ini. Kita mulai dalil yang dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, larangan mencela angin, adalah diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbur rih wa idza ra'aitum ma taqra'una faqulu. Janganlah engkau atau kalian mencela rih apabila kalian melihat suatu hal yang tidak menyenangkan. Ya, angin yang mengkhawatirkan, ya. Kalau kalian melihat sesuatu hal yang tidak menyenangkan, maka berdoalah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri min hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, yakni pada angin tersebut, dan kebaikan yang untuknya engkau perintahkan angin tersebut. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalam angin tersebut, dan keburukan yang untuknya engkau perintahkan angin. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih. Jadi ikhwati billah rahimakumullah, mencaci maki sebagaimana telah kita sebutkan di awal tadi, bukanlah sifat seorang muslim, ya. Haram hukumnya mencaci maki angin, ya. Meskipun terkadang kita lihat, kita saksikan bahwa angin itu memporak-porandakan, angin itu menghancurkan. Akan tetapi mencela angin hukumnya adalah haram, ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah bahwa angin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, angin adalah makhluk Allah yang bergerak dan berhembus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada angin. Jadi angin tidak bersalah sehingga tidak berhak untuk dicela. Ya, angin tidak berhak dan angin tidak bersalah dan tidak berhak untuk dicela. Maka mencela sesuatu yang tidak berhak untuk dicela, mencaci sesuatu yang tidak bersalah, ini adalah suatu bentuk kezaliman. Sedangkan kezaliman pasti mencelakakan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Bertakwalah kalian dari kezaliman. Hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan yang sangat gelap pada hari kiamat. Jadi sisi yang pertama adalah bahwa angin tidak punya dosa, angin tidak bersalah. Mengapa kita mencelanya? Angin itu adalah makhluk Allah yang bergerak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mencela angin sama saja dengan mencela Allah Subhanahu wa taala, karena angin adalah makhluk Allah. Karena angin adalah makhluk Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan permisalan, dilarang mencela angin,
Ya, dilarang mencela angin karena mencela makhluk sama dengan mencela Khalik. Mencela makhluk sama dengan mencela yang menciptakannya. Kemudian beliau mengatakan, jika engkau mendapati sebuah istana dan ternyata engkau melihat pada istana tersebut ada aibnya, ada cacatnya pada istana tersebut, kemudian engkau mencela istana itu, maka celaan itu akan tertuju kepada orang yang membangunnya. Ketika engkau mencela istana tersebut, berarti sama saja engkau mencela orang yang membangunnya, arsiteknya, tukang bangunannya. Nah, dan angin makhluk Allah SWT, ya, diperintah dan diatur oleh Allah SWT, berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diperintah oleh Allah SWT. Maka barang siapa yang mencela angin, seakan-akan secara tidak langsung dia sedang mencela Allah SWT, ya, Allah yang menggerakkannya. Apakah orang tersebut bermaksud atau tidak bermaksud mencela Allah? Yang jelas perbuatan ini tidak dibenarkan. Ya, perbuatan mencela angin ini tidak diperbenarkan. Karena mencela angin mencerminkan bahwa orang ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan ini mengurangi kadar tauhidnya. Ya, mengurangi kadar tauhidnya. Berarti ini menjadikan tauhidnya tidak sempurna. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitab tauhid ini dalam rangka apa? Agar setiap muslim, ya, mawas diri dan memperhatikan hal-hal yang bisa saja menyebabkan tauhidnya tidak sempurna, atau bisa jadi justru menghancurkan sama sekali tauhidnya. Maka hendaknya kita memperhatikan perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid ini khususnya. Nah, itu kalau tidak bermaksud, ya, tidak bermaksud mencela. Maka kalau ada orang yang memang bermaksud mencela angin dengan bermaksud untuk mencela Allah, maka hukumnya apa? Ini adalah merupakan kekafiran. Ya, dia bermaksud mencela Allah langsung, ini sama dengan apa? Kekafiran. Nah, dan mencela angin, ya, sama halnya dengan yang seperti kita bahas, ya, bab yang juga merupakan pembahasan di dalam kitab tauhid ini, yakni hukum mencela ad-dahar, hukum mencela masa. Ya, la tasubbu dahar fa innallahu wad-dahar. Janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah adalah masa. Jadi masa seharusnya tidak kita cela, sebagaimana telah kita bahas. Karena masa itu adalah tempat berlakunya kejadian-kejadian. Ya. Tempat berlakunya kejadian-kejadian, ya. Tempat terjadinya berbagai kegiatan. Kalau ada yang salah, bisa jadi kegiatan itu yang tercela. Kegiatannya yang tercela, bukan masanya, bukan masanya. Maka jika seseorang mencela masa, ad-dahar, maka berarti sama saja dengan mencela yang mengatur masa, yakni Allah tabaraka ta'ala. Demikian juga halnya dengan orang yang mencela cuaca. Yang mencela cuaca berarti juga dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Akan tetapi berbeda halnya jika dia tidak bermaksud untuk mencela masa, tidak mencela cuaca. Ya. Dia ingin mengabarkan. Ya, seperti ada orang yang mengatakan bahwasanya ada angin kencang yang telah memporak-porandakan rumah. Ya. Angin kencang telah memporak-porandakan rumah. Ini dia tidak bermaksud untuk mencela, tapi dia bermaksud untuk mengabarkan tentang angin tersebut. Maka hal ini tidak mengapa. Kalau ini adalah sifatnya adalah pengabaran, bukan sifatnya mencela. Akan tapi yang menjadi pembahasan kita adalah jika apa yang dikatakan tersebut terkesan mencela, maka ini tidak boleh. Tip. Berkaitan dengan angin Allah ciptakan dengan banyak sekali fungsinya, ya, banyak sekali kegunaannya, ya, bermanfaat angin tersebut, dan terkadang juga
angin tersebut juga Allah jadikan untuk membinasakan suatu kaum. Ya. Ya, membinasakan suatu kaum, dan terkadang juga ia adalah merupakan, angin tersebut adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama yang menjadi pembahasan kita adalah bahwa angin berfungsi sebagai rahmat, ya. Angin berfungsi sebagai rahmat. Allah jadikan angin sebagai rahmat. Allah kabarkan bahwa di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari Allah ciptakan angin adalah dengannya Allah mengawinkan serbuk sari. Ya, ini fungsi pada berbagai tanaman, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami telah meniupkan meniupkan angin untuk mengawinkan, ya, mengawinkan tanaman. Ini fungsi dari angin. Kemudian angin juga sebagai muqaddimah atau sebagai pembawa kabar gembira akan turunnya hujan. Ya, akan turunnya hujan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatih." Dialah Allah yang meniupkan angin sebagai busyra, sebagai pembawa kabar gembira, ya, mendahului kedatangan rahmatnya, yakni kedatangan hujan. Jadi adanya angin itu adalah merupakan kabar gembira akan datangnya rahmat Allah. Berupa apa? Berupa turunnya hujan. Jadi hujan itu adalah rahmat, dan angin itu adalah sebagai pengantar, pembawa kabar gembira akan datangnya rahmat Allah SWT, yakni hujan. Ya, jadi ini diantara contoh-contoh bahwa angin itu bermanfaat. Ya, angin itu bermanfaat. Ya, bermanfaat terutama untuk manusia. Ya. Kemudian juga terkait dengan angin, Allah juga jadikan Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menguasai angin, ya. Di antaranya Allah sebutkan bahwasanya Allah jadikan Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menguasai angin. Fasakharna lahu ar-rih tajri bi amrih rukha'an haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepadanya, yakni kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, angin yang dapat berhembus dengan baik. Angin tersebut menurut, ya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Allah juga kabarkan bahwa angin merupakan tentara-tentara Allah SWT. Angin adalah tentara-tentara Allah untuk membinasakan kaum yang ingin Allah binasakan. Kalau kita melihat sirah, kalau kita membaca sejarah, di antaranya terjadinya perang Khandaq. Nama lain dari perang Khandaq atau perang Parit namanya adalah apa? Perang Ahzab, ya. Ahzab. Kita bisa melihat surat Al-Ahzab, ya. Mengisahkan tentang perang Khandaq atau perang Parit. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha." Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepadamu ketika datang kepadamu junud, ya, tentara-tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Ya, jadi ayat ini mengisahkan tentang perang Khandaq. Nabi dan para sahabat, ya, menggali parit. Perang ini juga dikenal dengan perang Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya kelompok-kelompok sekutu. Ya. Ketika itu datang tentara kaum Quraisy yang bersekutu dengan kabilah-kabilah Arab lainnya. Mereka berjumlah 10.000 tentara. Ya, mereka datang mengepung kota Madinah. Maka Allah katakan, idja'atkum junud. Ketika datang kepadamu tentara-tentara. Jadi mereka adalah pasukan yang terkumpul dari berbagai golongan, ya, orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah Arab lainnya yang bermaksud untuk menyerang Rasulullah SAW di Madinah. Ya, pasukan ini terdiri dari Abu Sufyan bin Harb bersama orang-orang Quraisy. Ada juga Uyainah
bin Hisan Al-Farazi bersama dengan kabilah Ghatafan, ya, serta Bani Quraidah dan Bani Nadir dari kaum Yahudi. Ya, mereka bersatu. Inilah yang disebut dengan Al-Ahzab. Ya, golongan-golongan orang-orang Quraisy dan golongan-golongan yang bersekutu bermaksud untuk menyerang Rasulullah SAW. Perang Ahzab atau perang Khandaq yang terjadi pada kapan? Bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 Hijriah. Kemudian Allah berfirman, fa arsalna alaihim riha. Lalu kami kirimkan kepada mereka rih. Kami kirimkan kepada mereka angin. Sampai-sampai disebutkan dalam sirah, panci-panci mereka terlempar, kemah-kemah mereka terbang, tercabut. Wa junudan lam tarauha, dan tentara-tentara yang tidak kamu melihatnya. Apa yang dimaksud tentara yang tidak terlihat? Ya, ini para malaikat. Ya, Allah mengirim pasukan malaikat kepada mereka sehingga tercabutlah pasak-pasak, ya, memotong tali-tali kemah mereka. Api unggun mereka padam, ya, panci-panci mereka terbang terbalik, dan kuda-kuda mereka saling bertabrakan. Dan Allah memasukkan ke dalam hati mereka rasa takut. Ya. Allah mengirimkan dalam ayat ini, Allah mengirimkan kepada mereka angin yang memporak-porandakkan mereka. Allah jadikan angin tersebut sebagai apa? Sebagai tentara-tentara Allah untuk membinasakan kaum Quraisy dan sekutunya. Dan pada ayat yang lain Allah mengabarkan bahwa Allah juga menghancurkan kaum Ad. Allah hancurkan kaum Ad dengan angin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rihal 'aqim. Dan juga pada kisah Ad kami kirimkan kepada mereka ar-rih al-'aqim, angin yang membinasakan. Wa fi 'ad, dan juga pada kisah Ad, yakni kami jadikan sebuah tanda pada kisah kaum Ad. Id arsalna 'alaihim ar-rih al-'aqim, yakni angin yang tidak membawa kebaikan, angin yang tidak ada keberkahan, angin yang tidak dapat membantu pembuahan tanaman, tidak pula mengandung hujan. Inilah yang dimaksud dengan angin yang membawa kebinasaan dan azab. Karena pada asalnya sebenarnya angin itu adalah membawa kebaikan. Ya. Tapi angin yang dikirimkan kepada Ad, kaum Ad, adalah angin yang membinasakan mereka. Dalam ayat yang lain Allah SWT firman, fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat. Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial. Apa yang dimaksud dengan as-sarsar? Angin yang mengeluarkan suara kencang. Itu yang dimaksud dengan as-sarsar. Ya, pendapat lain mengatakan angin yang sangat dingin yang bisa merusak tanaman dan pepohonan sebagaimana api yang membakar. Fi ayyamin nahisat, hari-hari yang mengandung kesialan. Angin itu menimpa mereka selama berapa hari? Selama 8 hari 7 malam. Ya, bisa kita lihat kisahnya dalam surat Al-Haqqah, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah. Kemudian Allah katakan, linudhiqahum 'adzabal khizyi fil hayati dunya. Angin yang Allah kirimkan tersebut karena kami hendak merasakan kepada mereka siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Jadi azab yang Allah kirimkan adalah al-khiz, azab kehinaan yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kesombongan mereka. Maka Allah azab mereka yang menjadikan mereka hina. Balasan dari kesombongan mereka, Allah jadikan mereka hina. Allah utus mereka angin. Wala adabul akhirati akhza wa hum la yunsarun, dan sesungguhnya adab di akhirat lebih menghinakan, ya, lebih menghinakan, sedang wa hum la yunsarun, mereka tidak diberi pertolongan. Kemudian sabda Nabi SAW juga, wa uhlikat adun bid-dabur. Ad itu dihancurkan dengan angin yang berhembus dari arah barat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahibati billah, angin itu adalah udara yang bergerak.
Kita tidak melihatnya, tapi kita bisa merasakannya ketika angin tersebut berhembus. Dan angin adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Udara adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tanpa udara yang mengandung oksigen, maka apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa bernapas, mati. Ya. Demikian juga hewan-hewan pun tidak bisa bernapas. Tanaman juga membutuhkan udara yang mengandung karbon dioksida untuk bernafas. Jadi udara itu bermanfaat, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan hewan-hewan yang terbang. Burung-burung juga butuh udara. Hujan yang Allah turunkan, ya, ada angin yang menggerakkan awan-awan tersebut. Allahumma saiban nafi'an. Termasuk suara yang kita dengar ini, kita tidak akan bisa mendengar suara tanpa udara. Kenapa? Karena udara adalah media pengantar gelombang suara. Suara itu merambat di udara. Maka kalau tidak ada udara, kita tidak akan bisa mendengar suara. Subhanallah, ini adalah di antara nikmat Allah berupa udara. Udara yang bergerak, angin. Dan masih banyak sekali faedah-faedah dari udara. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Sungguh kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Dan dari sini kita mengetahui bahwa banyak sekali manfaat dari angin. Maka dengan demikian tidak patut kita mencela angin secara mutlak. Sama sekali kita tidak boleh mencela angin. Kemudian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ketika angin berhembus kencang. Apa yang kita baca? Doa apa yang kita baca ketika angin berhembus kencang? Terlebih dahulu kita mengetahui bahwasanya angin itu dikategorikan dua jenis. Ada dua jenis angin. Jenis angin yang pertama adalah jenis angin yang tidak merusak, yang tidak mengganggu. Angin yang berhembus biasa, yang pada umumnya kita rasakan. Ya, ini jenis angin yang pertama. Ya. Jenis angin yang kedua adalah angin yang kencang. Angin yang kencang. Jenis angin inilah yang disyariatkan oleh Nabi SAW untuk kita berdoa. Apa kata Nabi SAW? Fa'idha ra'aitum ma takrahun. Jika kalian melihat suatu hal yang tidak menyenangkan, artinya ada angin yang kita was-was, kita takut ini anginnya ya berhembus kencang, ya. Maka faqulu, katakanlah, Nabi SAW memerintahkan untuk kita berdoa. Apa doanya? Doanya yang tadi telah kita sebutkan, yang termaktub di dalam kitab tauhid tadi. Kemudian di hadis yang lain, karena Nabi SAW idza asafatir rih qal, biasanya Nabi ketika ada angin kencang beliau berdoa. Ketika ada angin kencang beliau berdoa. Jadi kapan disyaratkan untuk berdoa berkaitan dengan angin? Ya, ini ketika angin berhembus dengan kencang. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwa doa yang diajarkan oleh Nabi tersebut kita baca ketika angin bertiup atau berhembus dengan kencang. Inilah tuntunan Nabi SAW yang dipraktekkan ketika angin bertiup kencang. Bukan mencaci maki angin tersebut, tapi tuntunan Nabi SAW adalah kita membaca doa. Ya, kita membaca doa. Apa doa yang kita baca?
Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku minta kepadamu, as'aluka, aku minta kepadamu khairaha, kebaikan angin tersebut. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Ya, dari keburukan angin. Doa yang lain, silakan bisa dilihat dalam kitab Tauhid. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhir rih. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang untuknya engkau perintahkan angin tersebut. Wa na'udzubika min syarri hadhir rih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma umirat bih, dan keburukan yang untuknya engkau perintahkan. Haibatillah, doa-doa tersebut juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya jika datang angin yang kencang, maka kita diperintahkan untuk meminta kebaikan berkenaan dengan angin tersebut dan berlindung dari keburukan angin tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa angin itu yang dikirim oleh Allah SWT terkadang sebagai kebaikan, dan bersamaan dengan datangnya sekaligus juga merupakan keburukan. Angin yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, bisa sebagai kebaikan dan keburukan sekaligus. Seperti tadi telah kita sebutkan tentang perang Khandaq. Allah mengirim angin yang berembus untuk menghancurkan kaum Quraisy dan para sekutunya. Sementara bagaimana dengan kaum muslimin? Angin yang mereka rasakan adalah angin yang lembut, bukan angin yang kencang. Bukan keburukan sama sekali bagi kaum muslimin, tapi keburukan bagi kaum Quraisy dan sekutunya. Angin yang membinasakan mereka. Tapi angin tersebut adalah angin yang lembut untuk kaum muslimin. Padahal anginnya sama, di waktu yang sama, di tempat yang berdekatan, tetapi memiliki dampak dan kondisi yang berbeda. Artinya, angin itu yang Allah kirim bisa menjadi kebaikan dan keburukan sekaligus. Allah Maha Kuasa. Ya. Demikian halnya juga dengan hujan yang turun ketika perang Badar. Allah turunkan hujan tersebut, sifatnya rintik-rintik bagi kaum muslimin, rahmat, berkah. Akan tetapi bagi kaum musyrikin, hujannya adalah hujan musibah. Padahal hujannya apa? Hujan yang sama yang Allah turunkan. Ya, hujan yang sama. Oleh karenanya, terkadang Allah SWT menurunkan suatu musibah. Ya, Allah turunkan suatu musibah bagi suatu kaum. Akan tetapi ternyata musibah tersebut juga di saat yang bersamaan rahmat bagi kaum yang lain. Jadi musibah tersebut bisa menjadi musibah bagi satu kaum, tapi bisa menjadi kebaikan bagi kaum yang lainnya. Seperti halnya juga wabah penyakit. Ya, wabah penyakit. Wabah penyakit, orang-orang yang mengatakan bahwa wabah penyakit itu adalah keburukan.
Tapi wabah penyakit bisa menjadi rahmat. Bagi siapa? Bagi siapa yang sabar menghadapi wabah penyakit sampai meskipun akhirnya dia meninggal, maka meninggalnya dihukumi sebagai mati syahid. Syahid di dunia. Syahid di dunia. Ketika dia sabar sampai akhirnya dia meninggal. Maka wabah penyakit pun bisa menjadi rahmat, menjadi kebaikan. Akan tetapi wabah penyakit pun, wabah itu bisa menjadi musibah, azab. Bahkan bisa menjadi sebagai penambah dosa bagi siapa saja yang tidak bersabar menghadapi musibah tersebut. Bahkan bisa jadi dia mencela takdir, sampai dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan keburukan yang malah bisa menambah dosanya. Maka terakhir, kandungan dari bab yang kita bahas ini adalah pertama, apa? Larangan mencaci maki angin. Yang kedua, petunjuk Rasulullah SAW untuk mengucapkan doa apabila manusia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, yakni ketika angin sedang bertiup kencang, maka hendaklah dia berdoa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika angin bertiup kencang. Yang ketiga, pemberitahuan Rasulullah SAW bahwa angin mendapat perintah dari Allah SWT, bahwa angin bergerak karena Allah yang memerintahkannya. Oleh karena itu, mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah, Rabb yang menciptakan dan memerintahkan angin. Dan yang keempat, angin yang bertiup itu kadang diperintah untuk suatu kebaikan dan kadang diperintah untuk suatu keburukan. Ini dapat kita pelajari kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.